Saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli lis-saimi farhatani farhatan inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu indallahi min ri'il misi. Rawahul Muslim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Bani Adam, akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat, telah meninggalkan makanan karenaku. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Al-Quranul Karim surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 183, dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyarakat muslimin jemaah tarawih rahimakumullah, bersyukur kita kembali ke hadirat Allah yang dengan limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan beribadah di dalam bulan mulia ini. Salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, sebagaimana judul yang telah diberikan oleh pengurus kepada saya, maka malam ini kita akan membahas tentang marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dari 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan Hijriah maksudnya, yang menjadi sayyid, yang menjadi penghulu dari segala bulan tersebut adalah syahrul Ramadan. Maka Ramadan juga disebut dengan sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan tersebut, maka sesungguhnya sayyidnya, penghulunya adalah bulan Ramadan. Allah muliakan bulan ini, Allah agungkan bulan ini, Allah sucikan bulan ini dengan bentuk-bentuk kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tentu beruntunglah orang-orang yang masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syahrul Ramadan. Tentu ibu bapak saudaraku kaum muslimin, keberuntungan itu tidak akan berarti apabila memang kita tidak melakukan apa-apa di dalam bulan ini, atau biasa-biasa saja sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Itu tentu sebuah kerugian yang besar buat kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena Ramadan sayyidus syuhur, sudah barang tentu peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ini hendaknya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk dapat mendulang sebanyak-banyaknya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan itu masih ada level yang kedua yang disebut juga bulan haram atau bulan mulia, bulan yang dihormati, levelnya di bawah Ramadan, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Selebihnya adalah bulan-bulan biasa.
Nah, maka pada bulan-bulan puasa, Bapak Saudara kaum muslimin, amalan kita, kata Rasulullah SAW, itu satu amalan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, yang seumpama dengan 700 kali lipat. Tetapi di dalam bulan Ramadan, sesungguhnya nilai kebaikannya Allah sediakan berlipat-lipat ganda lagi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bolehkah kita termotivasi beribadah dengan pahala-pahala yang Allah janjikan? Boleh. Karena suatu saat nanti ketika yaumul mizan, ketika tiba hari penimbangan amaliyah kita antara kebaikan dan keburukan, di saat itu sesungguhnya kita sangat membutuhkan yang namanya pahala kebaikan yang kita miliki. Wal waznu yauma idzinil haqq, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Demi wazan, demi timbangan pada hari yang haqq, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat dosa dan kesalahannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kita akan sangat membutuhkan tambahan kebaikan pahala ketika yaumul mizan itu, yang sudah barang tentu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan saat itu. Apatah lagi meminta pertolongan dari orang-orang dekat, dari orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Apatah lagi orang yang tidak memiliki hubungan nasab. Seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, kata Allah. Seorang anak juga tidak dapat menolong ayahnya walau sedikit pun. Seseorang juga tidak akan dapat menolong orang lain walau sedikit pun. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan kita hari ini, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, kata Allah. Dan takutlah kamu akan kedatangan suatu hari yang pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang lain walau sedikit pun. Ketika hari penimbangan itu tidak ada tolong menolong. Jangankan ketika yaumul mizan, mulai saja dari mahsyar itu tidak ada lagi tolong menolong. Apatah lagi ketika yaumul mizan, tidak ada. Kenapa Bapak Saudaraku kaum muslimin orang saat itu menghindar dari orang-orang dekat sewaktu hidup di dunia, menghindar dari ayah, menghindar dari ibu, saudara, anak, istri dan sebagainya? Karena ketika seseorang ringan timbang kebaikannya, berat dosa dan kesalahannya, apapun yang ada di sisinya, dia mau tega untuk menjadikannya sebagai tumbalnya agar dia bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah tegaskan, pada hari itu kita akan saling menghindar dari saudara, anak, istri, suami, ayah, ibu. Yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu manusia ini akan menghindar dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari suami istrinya, lari dari anak-anaknya. Mereka tidak ingin bertemu, jangankan menolong. Bertemu tidak ingin. Maka Bapak Saudaraku kaum muslimin, Allah tegaskan, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa falaha. Barang siapa yang beramal soleh sewaktu hidup di dunia ini, dia beramal soleh untuk dirinya. Maka dan barang siapa yang berbuat dosa dan kesalahan, dia berbuat dosa dan kesalahan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan tentu ibadah yang kita lakukan ini Bapak Saudara kaum muslimin juga bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebutuhan, hajat dari jasad, hajat dari nafsiyah, hajat dari ruhaniyah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi Ramadan yang Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dan bersua dengannya, mari kita sambut dengan rasa kegembiraan, rasa senang di dalam kalbu, karena masih Allah berikan kesempatan itu. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis beliau bahwasanya barang siapa yang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kegembiraan kolbu, kesenangan kolbu dengan diberikan kesempatan bertemu dengan syahrul Ramadan, tentu nanti diwujudkan dalam manifestasi ibadah atau amaliyah yang banyak. Tentu ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, tidak bisa ditambah lagi. Yang wajib itu tidak bisa ditambah.
yang bisa ditambah amaliyah kita, kebaikan kita adalah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, baik sunnah muakkadah ataupun sunnah ghairu muakkadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak bentuk ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tinggal diri kita lagi mau tidak mengambil peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu. Kalau tidak, tentu kita merugi dengan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak mempergunakan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi Bapak Saudara kaum muslimin, Ramadan tahun ini merupakan ibadah Ramadan terakhir buat kita, Ramadan perpisahan buat kita. Karena tidak ada jaminan, memang tidak ada jaminan bahwasanya kita akan masih bertemu dan bersua dengan Ramadan tahun depan. Saya yakin dan percaya Ramadan tahun kemarin saya hadir di sini juga, di antara jemaah Bapak Ibu pasti sudah ada meninggalkan kita semua. Benar Bapak Ibu? Benar. Boleh jadi nanti kita lagi. Maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka Imam Al-Ghazali menasehatkan kepada kita tentang tingkatan atau derajat orang-orang yang melaksanakan Syiyamul Ramadan dan Qiyamul Ramadan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama yang disebut oleh beliau dengan puasanya orang-orang awam. Orang-orang awam itu puasanya hanya sekedar menahan makan, minum, dan jima, atau yang dipuasakannya hanya jasadnya saja, jasad dari makan, minum, dan jima. Masyarakat muslimin rahimakumullah, memang itu kebutuhan dasar kehidupan jasad kita. Makan, minum itu adalah kebutuhan dasar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang dalam kehidupan ini karena adanya alat tukar yang berupa uang, manusia terkadang beranggapan bahwasanya kebutuhan hidupnya adalah karena adanya uang. Padahal tidak. Walaupun uang kita banyak Bapak Saudara kaum muslimin, ketika Allah tidak memberikan minuman dari langit dan tidak menumbuhkan makanan, kita tidak akan pernah makan. Maka di dalam Ramadan ini Bapak Saudara kaum muslimin, Allah perlihatkan kepada kita betapa memang kebutuhan dasar jasad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sediakan, yang walaupun halal kita dilarang untuk memakannya di siang Ramadan, tapi malam boleh memakan. Yang kedua Bapak Saudara kaum muslimin, yaitu puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang khusus tidak hanya sekedar mempuasakan jasadnya dari makan minum, kemudian juga dari jima, tetapi juga mempuasakan nafsiyahnya, hawa nafsunya, dari keinginan rendah syahwat, dari keinginan mungkarat dan maksiat, dari hawa nafsunya sendiri. Itu yang disebut dengan tingkatan puasa orang-orang yang khusus. Maka ibu bapak saudara kaum muslimin, semestinya lah di dalam bulan Ramadan ini pengeluaran dapur kita itu harusnya lebih kecil dibanding di luar Ramadan. Kenapa? Karena kita memang sudah berkurang makannya. Makan siang nggak ada lagi. Sahur itu sekedarnya, walaupun hanya dengan air putih itu sudah disebut dengan sahur. Berbuka juga sekedarnya. Kulu wasrabu wala tusrifu, makan minum kamu sekedarnya, kata Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, tetapi faktanya Bapak Saudara kaum muslimin, tidak jarang juga kebutuhan dapurnya kaum muslimin kita di bulan Ramadan itu malah besar ketimbang luar Ramadan. Nah, itu anehnya. Kalau kebutuhan dapur selama ini 50.000 per hari, datang bulan Ramadan bisa-bisa jadi 80.000. Kenapa? Karena nafsiyah tidak puasa, hawa nafsu tidak puasa. Padahal sesungguhnya puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan minum dan jima, tetapi juga menahan keinginan-keinginan nafsu kita dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang bersifat tentara dari nafsiyah itu, yaitu perut dan kelamin dan sebagainya. Itu harus ditekan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga penyakit-penyakit kolbu juga harusnya dipuasakan. Ada ria, ada ujub, ada hasad di dalam kolbu, yang itu juga harus dipuasakan. Itu puasanya orang khusus juga mempuasakan nafsiyahnya. Dan yang ketiga adalah puasanya orang-orang khusus bil khusus. Ini kita tidak mampu Bapak Ibu. Kalau yang ketiga ini tidak mampu kita. Paling tidak kita di level kedua sudah bagus. Khusus bil khusus itu yaitu orang-orang yang mempuasakan jasadnya, mempuasakan nafsiyahnya, juga mempuasakan ruhaniyahnya.
mempuasakan kolbunya dari keinginan-keinginan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu kita. Yang mampu siapa? Para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah. Dan kalau ada bapak saudaraku kaum muslimin yang mampu, berarti dia sudah berada di level wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan dunia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tapi faktanya kaum muslimin tidak demikian kan? Bagaimana ketika akhir Ramadan itu bukannya masjid yang penuh, tetapi mall, toko banyak dunia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya mau bertanya bagi bapak ibu saudara kaum muslimin, Idul Fitri itu berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari Idul Fitri? 1 hari. Nah 2 hari itu Pak. Kemarin juga saya tanyakan jadi mana berapa hari Idul Fitri Bapak Ibu? 2 hari Ustaz. Hari dengan bola kuliah puasa Ustaz. Itu hari raya udah boleh itu. Ya. Kalau hari raya haram puasa. Maka yang haram puasa itu hanya 1 Syawal. Berarti Idul Fitri hanya 1 hari saja. Kenapa? Karena Idul Fitri itu Bapak Ibu erat kaitannya dengan ibadah kita. Tidak semua orang dapat Idul Fitri, tidak semua. Rasakanlah nanti diri kita, saya dapat Idul Fitri apa tidak? Ukur diri kita, gitu. Maka sesungguhnya tidak seremonialnya yang perlu, apa kostum yang perlu, tidak. Kue yang perlu, baju rayo yang perlu, dan itu yang penting. Yang penting itu ibadahnya yang penting. Andai Ramadan berlalu kita tidak memperoleh maghfirah, rugilah kita. Maka kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan atas dasar iman penuh perhitungan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan atas dasar iman penuh perhitungan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Artinya, ujung dari ibadah kita itu adalah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan dosa dan kesalahan yang kita miliki ketika ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak diterima Bapak Saudara kaum muslimin, tentu tidak memperoleh maghfirah, tidak memperoleh Idul Fitri. Makanya kalau kita merasa memperoleh Idul Fitri, kegembiraannya juga tidak berlebihan. Hanya dalam bentuk tahmid, takbir, tahlil, memuji Allah 1 hari itu saja. Apalagi kalau memang tidak ikut puasa lai sholat indah, sholat lai puasa indah, apakah mereka Idul Fitri? Tidak. Terus berhak tidak bergembira juga? Tentu tidak patut bergembira. Lebih baik menyesali diri. Maka ibu bapak saudara kaum muslimin, ujung dari ibadah kita adalah hendaknya mengantarkan kita untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak ada satupun di antara kita ini yang bebas dari dosa dan kesalahan. Setiap hari mungkin saja kita tetap melakukan dosa-dosa yang terselubung yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita sendiri mengetahui bahwasanya kita telah berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena memang kita punya nafsu. Nafsu itu yang kecenderungan dasarnya adalah ingkar, durhaka kepada Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsumu hanya akan mendorongmu untuk melakukan keburukan, kedurhakaan. Itu yang didorong oleh hawa nafsu. Ketika maksiat tidak dipuasakan juga, maka tidak jarang wasulai man yang laigo, gitu. Karena maksiat tidak dipuasakan, yang dipuasakan hanya jasa. Rugilah kalau kita yang seperti itu. Maka kata Rasul, kam min shaimin min syiyamihi laisa ju'in wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkannya dari puasanya selain haus dan lapar. Kenapa? Karena yang dipuasakan hanya itu. Jasad yang dipuasakan dari makan, minum, dan jima. Yang lain tidak, nafsiyah tidak. Maka merugi tentu kita yang berpuasa seperti itu. Oleh karena itu Bapak Saudara kaum muslimin, karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertekad untuk memperbaiki kualitas ibadah kita tahun ini, dan kuantitas jumlah ibadah sunnah harus kita tingkatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.